Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawara Mandia dengan NIM 2811949 dalam mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Muhtar MPD dan Bu Ainun Mardiah MPD beserta Bapak Harisman Nizar MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu program linear. A. Pengertian. Program linear adalah metode penyelesaian suatu masalah dengan tujuan memperoleh hasil yang optimum, maksimum, dan minimum. 1. Masalah tersebut disajikan dalam bentuk model matematika pembatas, atau kendala, atau syarat, constraint masalah berupa sistem pertidaksamaan linear. 2. Hasil optimum ditentukan dengan terlebih dahulu membuat model matematika. Sasaran program berupa sebuah fungsi linear yang disebut fungsi sasaran, atau tujuan, atau objek. B. Himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan AX tambah BY tambah C lebih dari sama dengan 0 atau AX tambah BY tambah C kurang dari sama dengan 0 dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Jadikan A koefisien X bernilai positif. 2. Jika tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaian di sebelah kanan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. 3. Jika tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian di sebelah kiri garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. C. Nilai optimum fungsi objektif. Hasil optimum terletak pada atau di sekitar pojok atau pada garis batas daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Dengan demikian, nilai optimum, maksimum atau minimum fungsi objektif dapat ditentukan dengan 1. Pengujian titik potong. 2. Penggunaan garis selidik. Pengujian titik pojok. Jika fungsi objektif f(x,y) sama dengan ax tambah by tambah c disubstitusikan dengan seluruh koordinat titik pojok, maka hasilan terbesar atau terkecil merupakan nilai optimum dari fungsi objektif tersebut. Penggunaan garis selidik. Jika fungsi objektif f(x,y) sama dengan ax tambah by tambah c, maka garis selidiknya adalah AX tambah B tambah C sama dengan K. 1. Nilai maksimum terjadi di titik pojok atau garis batas paling kanan yang dilintasi garis selidik. 2. Nilai minimum terjadi di titik pojok atau garis batas paling kiri yang dilintasi garis selidik. D. Penyelesaian problem program linear. Langkah-langkah penyelesaian program linear. 1. Menetapkan apa yang dianggap sebagai variabel X dan Y. 2. Membuat model matematika pembatasan masalah. 3. Menggambar daerah himpunan penyelesaian. 4. Membuat model matematika fungsi objektif. 5. Menentukan hasil optimum. Contoh soal. 1. Nilai minimum fungsi objektif 5x tambah 10y pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang grafik himpunan penyelesaian disajikan pada daerah terasir gambar di samping adalah, gambarnya dapat dilihat di sebelah kanan. Pembahasan akan dicari nilai minimum dari fungsi objektif 5x tambah 10y. Nilai minimum atau maksimum suatu fungsi objektif biasanya terletak pada titik-titik vertex atau pojok, yaitu untuk kasus A, B, C, dan D. Nah, di sini untuk A, B, C, atau D, itu tuh berada di sini. Ini titik A, di sini B, C, dan D. Sehingga dari gambar dapat dituliskan titik A 0,32,
dan titik D 48,0. Titik B perpotongan garis Q dan H. 2X ditambah Y sama dengan 32. X tambah 3/2 sama dengan 36. Ini kita kalikan 2, maka didapat 2X tambah Y sama dengan 32, dapat dari sini. Maaf, didapat dari sini. Kemudian, X tambah 3/2 sama dengan 36, kita kalikan 2, maka menjadi seperti ini. 2X tambah 3Y sama dengan 72. Kita kurangkan, 2X kurang 2X habis, Y ditambah 3Y, plus ketemu minus, maka menjadi minus. Jadi Y dikurang 3Y sama dengan minus 2Y. 32 dikurang 72 adalah minus 40. Sehingga Y didapat adalah 20. Kita masukkan X sama dengan 36 dikurang 3Y, 3/2Y. 36 dikurang 3/2, Y-nya kita ganti dengan 20. Maka didapat adalah 6. Jadi titik B adalah 6,20. Kemudian kita akan mencari titik C. Titik C adalah perpotongan garis H dan I. X ditambah 3/2Y sama dengan 36. C ditambah 3Y sama dengan 48. 3/2Y, maaf ini X. Ini harusnya X. Berarti X dikurang X habis. 3/2Y dikurang 3Y sama dengan minus 3/2Y. 36 dikurang 48 adalah minus 12. Maka didapat Y sama dengan 8. Kita masukkan X sama dengan 48 dikurang 3Y. 48 dikurang 3 kali 8, ini kan tadi ketemunya Y sama dengan 8, maka kita ubah Y di sini menjadi 8. Maka didapat 24. Jadi, koordinat titik C adalah 24,8. Nah, dari sini maka kita dapat titik A, B, C, dan D. Kita masukkan ke fungsi tujuan, yaitu fxy sama dengan 5x tambah 10y. Kita kalikan, di sini x-nya adalah 0 untuk titik A, dan y-nya adalah 32. 5 dikali 0 ditambah 10 kali 32 adalah 320. Kemudian untuk titik B, X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 20. Kita masukkan 5 dikali 6 ditambah 10 kali 20 sama dengan 230. Kemudian untuk titik C, X sama dengan 24 dikali 24 dan Y-nya adalah 8. Maka kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu 5 dikali 24 ditambah 10 kali 8 adalah 200. Dan terakhir titik D, X sama dengan 48 dan Y adalah 0. Maka kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu 5 dikali 48 ditambah 10 kali 0 sama dengan 240. Jadi, nilai minimumnya adalah 200, yaitu untuk X sama dengan 24 dan Y sama dengan 8. Berarti, nilai minimumnya adalah yang ini. Nah, dari sini kita juga menemukan nilai maksimum, yaitu di titik A. Tetapi, dari soal tadi kan yang dicari adalah nilai minimumnya. Maka didapat nilai minimumnya adalah 200 dengan X sama dengan 24 dan Y sama dengan 8. Kemudian contoh soal kedua. Nilai maksimum fungsi objektif 4X tambah 2Y pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan minus 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. 3X kurang 2Y kurang dari sama dengan 12.
X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 4. X tambah Y kurang dari sama dengan 9 adalah pembahasan. Diketahui 3X kurang 2Y sama dengan 12. Itu didapat dari sini. Kemudian X tambah Y sama dengan 9. Kita dapatkan dari soal ini juga di sini. Kemudian kita kali 1. 3X kurang 2Y sama dengan 12, kita kalikan 1. Dan X tambah Y sama dengan 9, kita kalikan 2. Maka didapat 3X kurang 2Y. Di sini ada angka 2 harusnya. Harusnya ada angka 2 di sini. 2Y sama dengan 12. Kemudian X tambah Y sama dengan 9, kita kalikan 2. Maka didapat 2X tambah 2Y sama dengan 18. Kita jumlahkan 5X, 3X tambah 2Y, X sama dengan 5X, kemudian minus 2Y ditambah 2Y, habis 12 ditambah 18 adalah 30. Maka didapat X-nya sama dengan 8. Kemudian, kita masuk ke 6 ditambah Y sama dengan 9. Nah, 6 tambah Y sama dengan 9 itu kita menggunakan persamaan X tambah Y sama dengan 9 tadi. 6 ditambah Y sama dengan 9, maka didapat Y sama dengan 3. Didapatlah titik B adalah 6,3. Kemudian untuk mencari titik C, kita gunakan minus 2X tambah 3Y sama dengan 12. Dapat dari soal di sini. Kemudian X tambah Y sama dengan 9. Kita gunakan yang ini lagi. Nah, untuk mengeliminasi, kita kalikan minus 2X tambah 3Y sama dengan 12, kita kalikan 1. Dan X tambah Y sama dengan 9, kita kalikan 2. Sehingga didapat minus 2X tambah 3Y sama dengan 12. Dan 2X tambah 2Y sama dengan 18. Kita jumlahkan, minus 2X ditambah 2X habis, 3Y ditambah 2Y sama dengan 5Y. 12 tambah 18 adalah 30. Y sama dengan 6, maka kita dapati lagi Y-nya adalah 6. Kemudian kita masuk ke X tambah Y sama dengan 9 ini. X tambah Y sama dengan 9. Y-nya tadi kita ganti dengan 6, sehingga didapat X tambah 6 sama dengan 9. Maka didapat X sama dengan 3. Didapat titik C sama C 3,6. Setelah kita menemukan titik A, B, C, dan D, kita temuilah gambarnya seperti ini. Nah, setelah kita menemukan gambar, maka didapat bahwa fungsi objektif 4X tambah 2Y nilai maksimum terjadi pada titik A, B, C, dan D. A 4,0, di mana di titik A ini X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 0. Maka 4X tambah 2Y sama dengan 4 dikali 4 tambah 2 kali 0 sama dengan 16. Titik B dengan X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3, maka 4X tambah 2Y sama dengan 2 dikali 6 tambah 2 kali 3 sama dengan 30. C, untuk titik C dengan X 3 dan Y 6 adalah 4X tambah 2Y sama dengan 4 dikali 3 ditambah 2 kali 6 sama dengan 24. Untuk titik D adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. Maka 4X tambah 2Y sama dengan 4 kali 0 tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Maka didapat nilai maksimumnya adalah, nah di sini kita bisa melihat bahwa nilai maksimumnya berada di titik B 6,3 yaitu 30. Maka didapat nilai maksimumnya adalah 30. Nah dari sini kita juga bisa menentukan nilai minimum, yaitu di titik D dengan nilai minimumnya adalah 8, tetapi di sini yang kita cari adalah nilai maksimumnya, yaitu 30. Kemudian soal nomor 3. Seorang pedagang khusus menjual produk A dan produk B. Produk A dibeli seharga 2.000 per unit. Dijual dengan laba 800.
Produk B dibeli seharga 4.000 per unit dijual dengan laba 600. Jika ia mempunyai modal 1.600.000 dan gudangnya mampu menampung paling banyak 500 unit, maka keuntungan terbesar diperoleh bila ia membeli. Pembahasan. Di sini kita misalkan X-nya adalah banyak produk A yang dibeli dan Y-nya adalah banyak produk B yang dibeli. Maka kita dapati X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Nah, mengapa X tambah Y kurang dari sama dengan 500? Di sini tadi ada diberitahu bahwa gudangnya mampu menampung paling banyak 500. Berarti tidak boleh lebih dari 500, tetapi masih bisa kurang dari 500. Maka didapat X tambah Y kurang dari 500. Kemudian di sini ada lagi pertidaksamaannya, yaitu 2000X tambah 4000Y kurang dari 1.600.000. Nah, ini didapat dari yang kita ketahui di soal, yaitu produk A dibeli seharga 2.000. Nah, produk A tadi kan kita misalkan dengan X. X ini. Kemudian didapatlah 2000X. Ditambah 4000Y. Nah, 4000 itu didapat dari produk B yang kita misalkan adalah Y tadi, yaitu 4000. Nah, kurang dari 1.600.000. 1.600.000 itu kita dapatkan dari sini. Mengapa kita dapatkan dari situ? Karena di sini telah diberitahu bahwa jika ia mempunyai modal 1.600.000, artinya seorang pedagang ini mempunyai uang 1.600.000, maka uangnya boleh kurang, maksudnya itu di bawah 1.600.000, pengeluaran biaya dia membeli barang tersebut, tetapi tidak boleh lebih dari 1.600.000. Nah, ini kita perkecil, maka didapat X tambah 2Y kurang dari 8.000. Nah, setelah itu, maka didapat titik-titik, yaitu 0,400. 0,400. Sehingga didapat fungsinya adalah 240.000. Nah, kita cari dengan cara yang sama seperti nomor soal 1 dan 2. Kemudian didapat pula titik 200,300. Kita masuk ke fungsi tujuannya, sehingga didapat 340.000. Kemudian titik ketiganya adalah 500,0. Kita masukkan ke fungsi sehingga didapat 400.000. Jadi, keuntungan terbesar diperoleh bila ia membeli 400 unit produk B saja. Nah, di sini berarti keuntungan terbesarnya adalah jika ia membeli produk, maaf nih harusnya produk A, karena yang kita misalkan tadi adalah X-nya adalah A. Harusnya ini adalah produk A. Jadi keuntungan terbesar diperoleh bila ia membeli 500 unit produk A. Bukan 400, tetapi 500 unit produk A saja. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Karena ini menjadi soal terakhir, berakhir pula video ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.